sejumlah koruptor mendapatkan diskon hukuman setelah permohonan peninjauan kembali dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Tidak terkecuali mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang hukumannya dipotong hingga 6 tahun menjadi hanya 8 tahun penjara. KPK pun menyayangkan pemotongan hukuman itu karena dapat mengurangi efek jerah bagi para koruptor. Mahkamah Agung kembali menjadi sorotan setelah lembaga tinggi negara itu mengabulkan permohonan peninjauan kembali mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Hukuman Anas dalam kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dipotong dari 14 tahun menjadi 8 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Belum jelas apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sehingga hukuman yang seharusnya bisa memberikan efek jera kepada koruptor justru dipotong dalam 2 tahun terakhir ini. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menyayangkan adanya pemotongan hukuman bagi para koruptor oleh Mahkamah Agung karena dapat mengurangi efek jera. Kita semua tentu sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang efeknya begitu dahsyat terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, salah satu upaya pemberantasannya adalah dengan adanya efek jera terhadap para pelakunya sehingga calon pelaku lain pun tidak akan melakukan perbuatan yang sama dengan para koruptor tersebut. Atas kasus yang menjeratnya, awalnya Anas divonis 8 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama, namun Anas mendapat keringanan hukuman menjadi 7 tahun penjara di tingkat banding. KPK kemudian mengajukan kasasi dengan memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun. Putusan kasasi ini dikabulkan oleh Hakim Agung saat itu, yaitu Artijo Alkostar. Anas kemudian mengajukan peninjauan kembali 2 hari setelah Artijo pensiun bulan Mei 2018. Sejak 2019, setidaknya sudah ada 22 koruptor yang hukumannya dipotong MA dan mayoritas di tingkat peninjauan kembali. Sebelum Anas Urbaningrum, MA juga memberikan diskon hukuman melalui jalan peninjauan kembali kepada 2 terpidana kasus korupsi proyek KTP elektronik, yaitu mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dari 15 tahun penjara menjadi 12 tahun. Sementara hukuman Sugiharto dipotong dari 15 tahun menjadi 10 tahun hukuman penjara. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, hingga kini KPK belum menerima salinan putusan 22 koruptor yang hukumannya dipangkas oleh Mahkamah Agung. Dalam jumpa pers secara daring, PLT jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK belum menerima putusan resmi dari Mahkamah Agung terkait adanya 22 permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan oleh MA. KPK berharap MA segera mengirimkan salinan putusan lengkap terhadap 22 koruptor tersebut agar KPK bisa mempelajari lebih lanjut pertimbangan majelis hakim mengabulkan pengajuan PK dan memangkas hukuman para koruptor. Belum menerima putusan resmi dari Mahkamah Agung terkait dengan adanya 22 permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan dan kemudian juga dikurangi hukuman dari masing-masing para napi korupsi tersebut. KPK berharap Mahkamah Agung akan segera mengirimkan salinan resmi tersebut sehingga KPK bisa pelajari apa yang menjadi dasar pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat PK mengabulkan permohonan dari peninjauan kembali dan juga mengurangi hukuman dari para koruptor tersebut.